pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan dulu oleh Tuhan. Yang tadinya kita berdosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang salah, kita dibenarkan. Jadi pembenaran itu justifikasi, ya. Artinya Tuhan sudah memberikan kita status warga kerajaan sorga. Itu dibenarkan, ya, justifikasi. Yang berikan siapa? Tuhan, bukan karena usaha kita, ya. Karena iman kita kepada Yesus, Tuhan benarkan kita, ya. Tuhan benarkan kita padahal kita banyak salahnya, ya. Padahal kita banyak dosanya. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dan karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga dosa itu tidak menghalangi lagi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan benarkan kita. Nah, setelah Tuhan benarkan, jadi ini satu kesatuan. Habis dibenarkan bahwa kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ya, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Setelah kita dibenarkan, kita mengalami kelahiran baru, ya, baru kita berjuang untuk tetap terus menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jadi Nikodemus ini dia seorang pemimpin agama, ya, tentunya dia seorang yang sangat dihormati. Jadi secara diam-diam pada waktu malam dia datang menjumpai Tuhan Yesus untuk mengungkapkan, ya, dia memberikan suatu testimoni lah, ya, pengakuan iman bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Ya. Jadi Nikodemus selama dia mungkin masih kecil, sampai dia dewasa, dia belajar agama, sampai dia menjadi pemimpin agama, dia belum pernah lihat, ya, guru tuh seperti Tuhan Yesus yang bisa mengadakan berbagai-bagai mujizat. Ya, jadi luar biasa. Seperti saya sudah katakan di khotbah-khotbah saya sebelumnya, jadi dari kitab Maleakhi, kitab terakhir di Perjanjian Lama, sampai Matius, sampai kelahiran Tuhan Yesus itu 400 tahun lamanya. Tidak ada nabi, ya, apalagi tanda-tanda ajaib, mujizat, nggak ada. Jadi mereka, ya, kagum, ya, terkejut kok ada seorang guru yang bisa mengadakan mujizat, ya, yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun bisa bangkit, yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ya nggak mungkin, ya. Masa orang yang sudah lahir, sudah tua, terus masuk lagi ke rahim, terus harus dikeluarkan lagi ke rahim ibunya, itu kan nggak mungkin. Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Nah, ini maksudnya. Jadi dilahirkan kembali artinya dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh bicara apa? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu simbolnya apa? Api, simbolnya air, ya, angin. Nah, itu simbol dari Roh Kudus. Nah, kita tahu kalau hari Pentakosta dia datang seperti api, ya, lidah-lidah api. Kemudian ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging
adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini yang Tuhan Yesus maksudkan, dilahirkan kembali, akhirnya dilahirkan dari air dan roh. Ya, bukan dilahirkan dari daging yang harus masuk lagi ke rahim ibunya gitu. Bukan itu. Tapi dari roh. Ayat 7. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, waktu kita dilahir oleh roh, kita nggak tahu, saudara. Dari mana, kapan, ya, saat mana, gitu. Tapi kita bisa rasakan, saya ini kok sudah berbeda dengan saya yang dulu. Ya. Nah, itu. Jadi Tuhan Yesus mengilustrasikan orang yang dilahirkan dari air dan roh itu seperti angin. Kita nggak bisa lihat angin, tapi kita bisa merasakan hembusannya. Ya. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ya. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi Tuhan Yesus heran, ini pengajar, guru agama, ya, tapi kok nggak ngerti, ya? Bagaimana mungkin katanya hal itu terjadi? Ayat 11, aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa apa yang kata-kata yang disampaikan Tuhan Yesus, itulah yang terjadi, itulah faktanya, kenyataan, ya, yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian, tapi nggak mau, ya, nggak mau menerima, nggak mau berusaha untuk mengerti. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Yang saya bahas tentang hal-hal yang lahiriah saja kamu gak ngerti. Tuhan Yesus bilang. Apalagi yang surga. Yang bicara tentang spiritual, tentang roh. Ya pasti kamu gak ngerti. Ya. Hal-hal duniawi saja kamu tidak mengerti, apalagi dengan hal-hal surga. Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ayat yang sering sudah kita hafal, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di sini saya mau sampaikan. Apa itu pengertian dari lahir baru, dilahirkan kembali, ya. Jadi istilah kelahiran baru, saudara, ada di slide, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu genete anoten, yang berarti dilahirkan kembali. Nah, sebenarnya kata genete, ya, yang berarti lahir, tapi kata anoten itu ada dua makna, yaitu berarti kembali
dan juga dari atas. Ya, jadi lahir kembali atau lahir dari atas. Nah, dari atas ini berarti bicara tentang sorga, berarti bicara tentang dari Allah, lahir dari Allah, bukan dari rahim ibu kita. Nah, jadi kata genete berarti lahir, kata anoten berarti kembali dan juga berarti dari atas. Ya, kita bisa baca dalam Yohanes 19 ayat 11. Nah, jadi kombinasi kata genete dan anoten mempunyai pengertian lahir baru. Ya, lahir baru oleh kuasa Allah. Nah, itulah arti dari genete anoten. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, pekerjaan kelahiran baru ini bukan sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Jadi waktu kita lahir baru itu bukan karena kita, ya, bukan dikerjakan oleh manusia. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh tadi di ayat 6. Jadi dilahirkan kembali dari roh berarti apa? Itu Allah, anugerah Tuhan yang memberikan. Jadi kalau kita lahir baru karena Tuhan, ya, yang menjadikan kita baru. Amin. Jadi bukan upaya manusia, ya. Bagian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian kita taat pada firman Kristus. Nah, kita dibenarkan dan kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, oleh Allah. Kenapa Tuhan mau melahirkan kita kembali? Karena dosa itu yang memisahkan. Dan Tuhan Yesus sudah jelaskan. Karena Allah begitu mengasihi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, next slide. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, doktrin kelahiran baru ini didasarkan pada asumsi sifat alamiah dari manusia yang membutuhkan perubahan. Ya. Manusia itu harus berubah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa manusia telah mati secara rohani. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tuh sebenarnya sudah mati secara rohani. Kita udah gak bisa mengerti, bahkan mengenal Allah itu siapa kita gak bisa karena dosa. Ya. Dan oleh karena itu tidak mungkin lagi orang yang sudah mati ini dapat memahami Allah dan mentaatinya. Udah gak mungkin kita taat pada Allah karena kita sudah mati karena dosa. Nah, seorang yang mati tidak mungkin juga dapat bertumbuh. Kalau sudah mati, dia nggak hidup. Seperti pohon kalau sudah mati, apalagi dia mau bertumbuh. Nggak usah tanya berbuah deh, bertumbuh aja dia nggak bisa. Karena udah mati. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa buat apa-apa lagi, sudah mati. Nah, itu sebabnya satu-satunya cara adalah manusia harus dilahirkan kembali. Dan ini idenya Tuhan. Ya. Bukan idenya manusia, bukan manusia menemukan formula. Oh, bagaimana supaya kita diselamatkan? Bagaimana supaya saya diterima oleh Allah? Ini ide datangnya dari Tuhan Yesus. Dari Allah sendiri. Bahwa manusia sudah mati, manusia harus dihidupkan kembali. Tapi dihidupkan bukan secara daging, tapi dihidupkan secara rohaninya yang harus dihidupkan. Dulu rohaninya mati. Kalau kita belajar perjanjian lama, sejak jatuhnya manusia, waduh, manusia semakin jahat. Baru keturunan pertama, kakak sudah membunuh adik. Betul? Wah, manusia makin jahat. Tuhan binasakan dengan apa? Air bah. Satu keluarga aja, keluarga Nuh. Ya, ketika keluarga Nuh selamat, Sem, Ham, dan Yafet. Wah, keluarga itu jadi bangsa-bangsa loh. Jadi begitu banyak manusia. Kumpul mereka di satu dataran itu, mereka mau bikin menara Babel. Wah, mereka udah gak mengenal Tuhan. Nah, jadi, dosa itu yang memisahkan. Manusia gak bisa memahami Allah. Manusia gak bisa mengerti apa rencana Allah. Makanya harus dilahirkan kembali. Ya. Harus dilahirkan karena sudah mati secara rohani. Kirim nabi-nabi, sebelum nabi-nabi hakim-hakim dulu, ya,
baru nabi-nabi, raja sebagai imam juga, tetap mereka nggak bisa, ya, mereka tetap jauh dari Tuhan. Makanya Allah akhirnya apa? Turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia harus dilahirkan kembali. Nah, jadi di Alkitab, saudara, next slide, gambaran lebih lanjut dari Alkitab mengenai kelahiran baru itu macam-macam ya. Ada 7. Yang pertama dilahirkan kembali seperti bacaan kita sekarang, hari ini. Ada yang dilahirkan dari air dan roh tadi di ayat yang kelima. Nah, di dalam Matius pasal 19 ayat 8 itu penciptaan kembali. Ya. Regenerasi kalau bahasa aslinya. Diciptakan kembali. Kemudian kalau menurut Paulus dihidupkan dari kematian rohani. Efesus 2 ayat 5. Kemudian pembaruan manusia batinia. 2 Korintus 4 ayat 16. Kemudian mengenakan manusia baru. Dan di perjanjian lama hati yang lain dan roh yang baru. Nah, ini janji Tuhan ya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeskiel. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, dalam konteks pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, pekerjaan Roh Kudus diilustrasikan oleh Tuhan Yesus seperti angin. Ya, walau kita tidak dapat melihatnya, namun kita merasakannya. Nah, sekarang apa hasil dari kelahiran baru? Nah, saudara bisa merasakan ya. Apa nih hasil dari kelahiran baru? Saudara ngalamin enggak? Yang pertama, saudara, hasil dari kelahiran baru adalah menjadikan orang percaya itu menjadi anak Allah. Karena dalam Yohanes 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kelahiran baru yang pertama, bahwa menjadikan orang percaya itu menjadi anak Allah. Amin. Kita yang berdosa kemudian kita jadi anak Allah. Kita mendapatkan apa? Warisan kerajaan surga. Kalau anak kita yang remaja itu, yang SMP, ya suka misalnya bawa temennya main ke rumah ya, lu main dong ke rumah gue, padahal itu rumahnya rumah orang tuanya, ya kan, main dong ke rumah gue, memang sertifikatnya atas nama dia, kan atas nama papanya atau mamanya, tapi karena dia anak, dia mungkin ini pasti saya punya juga, ya kan, yuk main ke rumah saya, nah, dia buka kulkas, dia ambil makanan, dia kasih ke teman-temannya, ya. Lu bisa ambil sendiri tuh di kulkas ada buah, ada apa. Memang dia yang beli. Kan papa mamanya yang beli. Karena dia merasa dia anak. Ya, dia punya hak ya untuk mengambil sesuatu di kulkas dan sebagainya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, waktu kita diangkat jadi anak Allah, kita punya hak, saudara. Amin. Tuhan jadikan kita anak Allah. Wow, luar biasa, saudara. Jadi itulah hasil dari kelahiran baru yang pertama, bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi anaknya, kita diangkat. Ya, kalau Rasul Paulus bilang Tuhan Yesus itu sebagai anak yang sulung. Yang pertama, nah, kita ini ya, adik-adiknya Tuhan Yesus kalau dibilang kan yang sulung, ya kan, karena kita anak Allah. Nah, yang kedua, hasil dari kelahiran baru adalah 2 Korintus 5 ayat 17 katakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua, hasil dari kelahiran baru adalah menjadikan kita ciptaan baru dengan tentunya hati yang baru. Wow. Jadi ciptaan baru bukan perubahan fisik, ya, tetapi hati yang baru, sudah kasih. Pribadi yang baru, yang dulu malas jadi rajin, ya, yang dulu pelit jadi murah hati, yang dulu pemarah sekarang jadi sabar, ya, yang dulu cuek, ya, sekarang
ada perhatian, ya. Cuek pada pekerjaan Tuhan, karena mesti ada perhatian pada pekerjaan Tuhan. Amin. Nah itu sudah kasih dalam Tuhan ada menjadikan seorang ciptaan baru untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Ya pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Pelayanan kita. Amin. Selagi masih siang, belum datangnya malam, bekerjalah, kata Tuhan Yesus. Jadi melakukan pekerjaan baik berarti hati kita fokus pada jiwa-jiwa. Ya, orang yang sudah lahir baru, dia fokusnya pasti jiwa-jiwa. Ya. Bagaimana keselamatan orang lain. Ya. Dia fokus pada jiwa-jiwa. Seperti yang dilakukan para rasul. Ya, Rasul Paulus, Rasul Petrus, bahkan jemaat mula-mula, mereka hanya fokus pada jiwa-jiwa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saudara berdoa apa yang bisa saudara lakukan? Ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan. Saudara berdoa. Apa yang saudara bisa berikan juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Ya. Tuhan angkat kita untuk menjadi mitranya. Jadi yang kedua tadi apa saudara? Menjadikan seorang ciptaan baru dengan hati yang baru. Hati yang terpaut dengan jiwa-jiwa. Hati yang gimana ya, yang gak mau orang masuk neraka gitu. Jadi hati yang supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Nah yang ketiga saudara, hasil dari kelahiran baru adalah Efesus 4 ayat 24 katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bahkan dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi yang ketiga saya simpulkan, saudara, menjadikan orang-orang percaya menjadi pewaris kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi. Apa sih naturnya Allah itu? Menjadi serupa dengan Kristus. Waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, laki-laki dan perempuan, Alkitab mencatat Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kemudian semua ciptanya diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara kasihan, kodrat ilahi itu adalah kodrat yang memberkati. Amin. Tuhan itu Tuhan yang mau memberkati. Makanya dia datang ke dunia menjadi sama manusia karena dia mau blessing. Dia mau memberkati, dia membawa keselamatan. Orang yang harusnya mati masuk neraka tapi dia mau, dia mengasihi supaya masuk surga. Syaratnya sederhana. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti Roh Kudus bekerja. Membenarkan hidupmu dan menjadikan engkau ciptaan yang baru. Jadi pewaris kodrat ilahi itu adalah apa? Menjadi berkat. Amin. Allah itu Allah yang memberkati. Yesus datang ke dunia untuk jadi berkat. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Hasil dari kelahiran baru adalah membawa kita bahwa kita tuh orang yang harus jadi berkat. Bukan jadi batu sandungan. Jangan sampai orang lihat kita, kok orang Kristen seperti ini? Ya. Itu kodrat ilahi itu. Tuhan mau kita jadi berkat. Jadi berkat, blessing. Dan gak usah takut kalau jadi berkat. Karena apa yang kamu tabur, engkau akan menuai. Kau menabur berkat, engkau akan menuai berkat. Amin. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat, hasil dari kelahiran baru. Menjadikan orang-orang percaya yang mengasihi sesamanya. Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang dilahirkan kembali, ya, adalah orang yang mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Amin. Kita harus mengasihi. Karena orang yang sudah dilahirkan, kita sudah ditebus, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus punya
DNA yang mengasihi orang lain. Amin. Kemudian selanjutnya yang kelima, ya. Apa tuh hasil dari kelahiran baru? Yaitu menjadikan orang percaya berbuat kebenaran. Jikalau kamu tahu, ya 1 Yohanes 2 itu 9. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, ia di sini adalah Tuhan Yesus, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi Yesus, ya, firman Tuhan berkata bahwa ia adalah benar, ya. Karena Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang yang dilahirkan kembali, ya, oleh Roh Kudus menjadikan orang itu selalu berbuat kebenaran. Perkataan kita harus benar. Amin. Pikiran kita harus benar. Hati kita harus benar. Tindakan kita harus benar. Segala sesuatunya harus benar. Karena yang lain baru hidup, ya, harus hidup dalam kebenaran. Makanya saya sedih kalau ada pelayan Tuhan yang bilang saya mundur aja jadi jemaat saja. Berdoa dulu. Apakah tindakan itu sudah benar? Ya. Apakah sudah benar? Ya. Kita harus bersyukur kalau kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan melayani. Karena orang yang lahir baru, dia selalu melakukan hal-hal yang benar. Bagi saya, mundur dari pelayanan itu nggak benar. Kalau kita melayani belum maksimal, kalau kita melayani belum sesuai dengan standar, ya biasa aja, ya kan? Semua ada proses. Yang penting hati kita yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, punya hati baru itu, kan jiwa-jiwa hati kita. Ya. Setiap kita punya keterbatasan. Saya punya keterbatasan. Saya banyak kekurangan. Ya. Tapi kalau passion kita jiwa-jiwa, apalah itu kekurangan kita. Maju terus. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadikan orang percaya berbuat kebenaran. Selanjutnya yang keenam, hasil dari kelahiran baru. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya, dilindungi oleh Tuhan. Jadi dia nggak bisa buat dosa lagi. Jadi buat dosa itu kayak apa ya? Sesuatu yang sudah apa ya, istilahnya orang udah nggak mungkin lah, ya. Udah tidak tertarik dengan dosa, itu orang yang lahir baru. Tetapi kalau ada orang yang masih enjoy, ya, melakukan kesalahan, enjoy nipu, enjoy bohong, enjoy melakukan perzinahan, enjoy untuk selingkuh, ini belum lahir baru ini, ya kan? Kalau orang lahir baru tuh, aduh, malah waktu dia berbuat dosa, wah, dia tuh cepat-cepat bertobat, ya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Aduh, kenapa saya kok begini ya? Gitu. Kenapa saya kehilangan kontrol ya? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang yang lahir baru tidak tertarik lagi dengan dosa. Jaga kekudusan, ya. Supaya apa? Berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hasil dari kelahiran baru. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berarti yang ketujuh, yang terakhir saudara, hasil dari kelahiran baru menjadikan orang percaya memiliki sensitivitas baru kepada perkara-perkara rohani, memiliki arah hidup yang baru, dan kemampuan yang kian meningkat dalam mentaati Allah. Ya, seperti bayi yang haus, ya kan, air susu. Ya, kalau dia nangis, dia nggak nyaman, wah dia nangis, kasih susu dia diam. Ya, nah saudara kasih dalam Tuhan, susu itu asupan yang paling baik buat bayi. Nah kita ini yang orang rohani, asupan kita adalah apa? Firman Tuhan. Amin. Nah harusnya kita tuh seperti yang bayi yang selalu membutuhkan susu. Nah kita ini harus
Jadi orang yang selalu kayak orang yang membutuhkan firman Tuhan gitu. Berusaha untuk setiap hari baca firman Tuhan. Ya, sudah ada buku renungan setiap hari, ya. Nah itu, haus dan lapar akan hal-hal rohani, ya, khususnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah asupan untuk pertumbuhan rohani. Sehingga apa? Seperti bayi bertumbuh, ya. Motoriknya apa? Ada kemajuan. Istilahnya apa? Kognitifnya, afektifnya, onatifnya itu berkembang karena ada asupan. Demikian juga kita, rohani kita semakin bertumbuh, bisa berbuah, ya. Jadi biar kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin untuk firman Tuhan.